bahwa kita betul telah diproklamirkan kemerdekaan kita 17 Agustus tahun 45, tetapi cita-cita para pejuang itu sampai hari ini belum kita nikmati, belum kita rasakan bagaimana kemerdekaan yang sesungguhnya itu. Karena secara ekonomi, politik, sosial, budaya kita masih dicengkram orang lain. Misal Bapak dan Ibu lihat, misalkan mulai dari daerah pantai Indah Kapuk sampai ke pantai sampai ke Anyer itu ribuan hektar dengan berdalihkan proyek strategis nasional PSN. Padahal PSN itu mempunyai kriteria tidak bisa sembarangan. Tetapi ketika seorang pemimpin, seorang presiden mengeluarkan keputusannya, maka itu dia bisa berlaku walaupun itu dia melanggar rambu-rambu secara hukum. Dan hari ini kita menyaksikan saudara-saudara kita dari pantai Indah Kapuk sampai kepada ribuan hektar, termasuk sawah-sawah dan ladang-ladang dan tanah-tanah yang telah dimiliki sejak penjajahan Belanda dan Jepang oleh saudara-saudara kita, hari ini mudah dirampas oleh mereka-mereka yang menguasai pantai itu, yang menguasai, yang mendapat PSN itu, proyek strategis nasional itu. Kalau menurut saya ini adalah pengkhianatan yang dilakukan oleh rezim Jokowi yang periode yang lalu. Ini harus menjadi catatan kita. Kita harus perjuangkan ini terus, karena tidak mungkin mereka yang hanya petani kecil, mereka yang hanya masyarakat kecil yang di pantai sana itu akan berjuang sendiri. Tetapi ketika mereka, kita warga Jakarta dan orang-orang yang peduli dengan bangsa dan negara ini mempunyai perhatian yang luar biasa, insya Allah pada saatnya nanti Allah akan membuka jalannya. Begitu juga Rempang misalkan, yang kita telah mulai beberapa tahun yang lalu, yang itu juga dijadikan proyek strategis nasional, harus menjadi upaya kita. Bagaimana itu tanah-tanah rakyat kita yang telah dikuasai dari tahun 1800, tapi hari ini dengan alasan proyek strategis nasional PSN, akhirnya tanah itu dirampok oleh oligarki. Dan saya sampaikan sangat nyata hari ini bahwa yang menjadi musuh rakyat dan negeri ini adalah mereka, di belakangnya adalah oligarki. Itu ada sangat clear bagi kita, dan itu harus menjadi menjadi poin, menjadi hal yang sangat harus kita perjuangkan. Karena ketika oligarki bisa menguasai seluruh aspek kehidupan, maka kita hakikat kemerdekaan akan sulit kita rasakan. Baik Bapak dan Ibu yang saya muliakan, kita kembali kepada topik yang awal kita. Maka saya ingin membekali sedikit para pejuang, bapak-bapak yang hadir pada hari ini. Karena saya hadir, saya tahu bahwa gerakan Muslim Jakarta memang selalu hadir di tengah-tengah masyarakat kita untuk menghadapi ketika ada kezaliman dan lain-lain. Kelamnya dunia Arab ketika itu, betapa rusaknya daerah Arab ketika itu, yang kuat menindas yang lemah, yang yang semua saling tindas. Jadi menyembah berhala, menyembah segala macam akidahnya rusak semua. Akhirnya Rasulullah diturunkan Allah ke negeri Arab ketika itu, dan usia 40 tahun Rasulullah menjadi Rasul. Dan tidak lama Rasulullah setelah menerima surat pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, perintah untuk membaca. Tetapi tidak lama kemudian maka keluar juga dari Allah Subhanahu wa taala wahyunya, yaitu ya ayyuhal mudatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur wa la tamnun tastaksir wa li rabbika fasbir. Kira-kira yang menjadi kajian kita hari ini